wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa tahirin sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Khair, para ustaz, para hujjaj, hadirin sekalian yang berbahagia. Ini sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Fathul Qorib. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Kitabu Ahkamit Thaharati. Ini adalah kitab tentang hukum-hukum bersuci. Toharoh itu artinya bersuci, ahkam artinya hukum-hukum. Kitab tentang hukum-hukum bersuci. Nah, kemudian di sini disebutkan apa sih kitab itu, pengertian kitab. Al-kitabu lughatan masdarun bimakna dhammi wal jam'i. Kitab secara etimologis, kitab secara bahasa itu artinya mengumpulkan. Ad-dhamm wal jam', mengumpulkan. Dia adalah masdar, kataba yaktubu kitaban. Masdar dari kataba yaktubu. Maknanya apa? Mengumpulkan. Nah, ini menurut etimologis. Menurut terminologis istilahan dan secara istilah yang dimaksud dengan kitab itu ismun li jinsin minal ahkami. Kitab itu adalah pengertiannya, kitab pengertiannya adalah nama untuk satu jenis hukum. Jadi ada kitab fikih berarti jenis hukum fikih misalnya, atau ada kitab tafsir berarti jenis ilmu tentang tafsir. Dikumpulkan jadi satu, jadilah namanya kitab, yaitu mengumpulkan satu fan atau satu bidang ilmu. Ini istilahnya adalah kitab. Kata kitab ini biasa digunakan untuk satu fan atau satu bidang yang memang tertentu, bidang tertentu dikumpulkan, maka jadilah sebutan kitab. Pengertian secara bahasa untuk kata kitab. Nah, kemudian di sini ada bab. Kadang-kadang kita suka dalam buku-buku atau dalam kitab-kitab ada babnya. Misalnya babus sholah atau babul wudu atau babul ghusli. Bab itu kan arti aslinya pintu, Pak ya. Bab. Ya, babun hada babun, kalau berdasarkan gitu ya. Hada babun, ini pintu. Ya, hada babalu, ini babalu katanya. Kalau babalu, kalau ini babun. Babun ini pintu. Nah, kalau di sini artinya bukan pintu. Amal babu fasmun linauin mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Adapun bab itu adalah nama untuk satu macam yang termasuk satu nau atau satu macam yang termasuk dari jenisnya. Jenis ilmunya apa? Jenisnya ilmu fikih misalnya. Babnya bab apa saja? Bab sholat, bab puasa, bab zakat. Jenis ilmunya apa? Jenis ilmunya ilmu tafsir. Babnya bab apa? Babnya tentang ayat muhkamat, ayat mutasyabihat, asbabun nuzul. Itu namanya bab satu fan atau satu pembahasan yang masuk ke dalam rangkaian kitab itu. Jadi kitab dengan bab tentu lebih luas kitab. Nah, dalam kitab ada bab-bab biasanya. Ini juga berlaku untuk buku atau karya-karya dalam bahasa selain Arab. Kalau dalam bahasa Arab buku ya kitab. Di dalam buku pasti ada bab-bab. Nah, begitu juga dalam bahasa selain Arab, karya-karya selain Arab itu disebut dengan buku, maka di dalam buku itu biasanya ada bab, bab 1, bab 2, bab 3. Sama, ini udah berlaku dan memang merupakan ini diadopsi. Kata bab ini diadopsi dari kata bahasa Arab yang ada pada pembahasan kitab-kitab. Wa thaharatu bi fathit ta'i lughatan an-nadhafatu. Adapun thaharah, tadi di awal ada ahkamit thaharah. Apa sih thaharah itu? Thaharah fathahnya ta, jadi jangan dibaca tuharah.
Jangan dibaca tiharoh karena artinya lain. Tiharoh. Iya. Ada almarhumah juga ada tiharoh, saya tiharoh ada. Ustaz Arsyad. Nah, ini bisa jadi nama orang. Kalau pengertian toharoh, tuharoh memang ada artinya. Toharoh di sini apa? Lugatan an-nadhafah. Toharoh, nadhafah. Kalau kita lihat wazannya sama, fa'alah, nadhafah, an-nadhafatu, at-toharatu, sama-sama al-fa'alatu, artinya kebersihan. Toharoh, nadhafah artinya kebersihan. Wa amma syar'an, adapun secara syara', toharoh itu fafiha tafasiru katsiratun, maka tentang istilah toharoh itu terdapat banyak tafsir atau banyak penjelasan. Minha, sebagian dari penjelasan toharoh, qauluhum, yaitu perkataan ulama, toharoh itu fi'lu ma tustabahu bihi sholatu, melakukan sesuatu yang sebabnya sholat boleh diperbolehkan. Ai min wudu'in wa guslin wa tayammumin wa izalatin najasatin, yaitu termasuk wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najas. Secara bahasa toharoh artinya kebersihan. Nah, secara istilah syara', apa itu toharoh? Toharoh itu melakukan sesuatu yang memperbolehkan sholat, melakukan sesuatu yang dengannya maka sholat diperbolehkan. Jadi nggak harus ngangkat hadas, nggak harus ngangkat hadas. Seperti tayamum, saudara, tayamum itu nggak bisa ngangkat hadas kita, tapi memperbolehkan kita melaksanakan sholat. Oleh karenanya dalam tayamum nanti ada pembahasannya. Niatnya bukan liraf'il hadati. Kalau wudu niatnya liraf'il hadati. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasi. Aku niat wudu untuk mengangkat hadas. Tayamum bukan mengangkat hadas. Niatnya nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Aku niat tayamum untuk diperbolehkannya sholat. Hadasnya terangkat atau belum? Belum. Jadi tetap hadas masih ada, tapi kita boleh sholat. Yang tadinya tidak boleh sholat karena tayamum, maka boleh sholat. Dengan demikian toharoh tidak harus mengangkat hadas. Toharoh bisa sekedar membolehkan sholat saja. Nah, ada jenis selain mengangkat hadas, jenis selain membolehkan sholat, membolehkan ibadah. Ada satu jenis toharoh itu, toharoh lagi, yaitu menghilangkan najis. Ini juga termasuk toharoh, menghilangkan najis. Kalau menghilangkan hadas, wudu, mandi jinabat, mandi junub, menghilangkan hadas. Kalau membolehkan sholat, tayamum. Nah, kalau menghilangkan najis, nyuci, itu menghilangkan najis. Nyuci sendiri, bukan di laundry. Laundry tahu dah, kalau laundry yang punya ustadz sih insya Allah ya. Ustadz Amin boleh buka laundry. Orang udah tahu, udah bikin toharoh, udah belajar bab toharoh. Karena saudara, dalam mencuci itu prinsipnya, kalau kita nyuci itu air yang datangin najis, jangan najis yang datangin air. Begini contohnya nih. Ini saya punya ember di sini ya, ember. Nah, kemudian saya mau nyuci sejadah. Sejadahnya dulu taruh. Habis sejadahnya taruh baru air. Baru tuangin air. Bisa dituangin, bisa digerojokin pakai keran. Pokoknya air datangin najis. Jangan najis datangin air. Air kita kumpulin, lemparin sejadah, ada najisnya cemplungin. Itu jadi najis semuanya. Jadi najis airnya. Karena tidak mensucikan. Karena tidak mengalirkan. Di situ tidak mengangkat najis. Jadi kumpul jadinya, yang harusnya najisnya itu tersirami dengan air. Nah, ini enggak, jadi kumpul di situ. Jadi harus air yang datangin najis. Ini namanya izalatun najasah. Toharoh, sekali lagi ada 3 jenis. Toharoh itu bisa mengangkat hadas seperti wudhu, mandi, bisa membolehkan ibadah seperti tayamum. Toharoh juga bisa menghilangkan najis seperti nyuci, menghilangkan najis. Boleh nyuci, boleh juga yang bukan pakai air, tapi selain pakai air itu pakai debu, najis. Iya, mughaladzah. Sebenarnya bukan pasir, Pak, tapi debu. Kenapa pasir boleh? Karena dalam pasir itu ada debu. Dalam pasir tuh, itu yang atas-atasnya, yang lembut-lembut namanya debu, itu pasti. Jangankan di pasir, ini sejadah ini juga ada debunya nih. Ya, pasti. Udah vakum, Ustaz, tadi udah saya vakum. Ya. Meskipun di vakum tetap pasti ada di sini.
Nah, tayamum itu debu yang sifatnya fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka tayamumlah dengan debu yang sa'id, itu artinya naik. Debu yang benar-benar tipis. Ini kalau diginiin debu nih ada tipis. Nah, ini yang dipakai buat tayamum. Asal kita begini aja. Kalau kita begini, tempel pasti ada debunya, boleh. Terus tangan, pindah, jangan di sini lagi. Ini udah dipakai soalnya. Pindah tempat lain lagi. Namanya tayamum. Tayamum ini membolehkan sholat. Maaf, tadi contoh mengangkat ya, mengangkat hadis, mengangkat hadas, kemudian membolehkan sholat. Nah, sekarang menghilangkan najis. Debu yang dimaksud di sini tadi contohnya bukan tayamum. Jadi menghilangkan najis seperti najis mughalladhah atau najisnya anjing dan babi. Ini campur antara air dengan debu, dicampur air dengan debu pada satu basuhan. Jadi 7 kali dibasuh, maka pada bilangan 7 itu kita mau ambil yang mana aja boleh. Boleh ambil basuhan pertama pakai debu boleh basuhan ketiga, boleh basuhan ke-7 boleh. Pokoknya salah satunya harus pakai debu atau tanah, itu harus pakai tanah, dicampur dengan tanah. Ini namanya menghilangkan najis. Ada juga yang menghilangkan najis dengan cara diangkat aja, karena najisnya itu bukan najis yang campur. Ada kue agar, tahu agar? Kalau orang sekarang sebutnya bukan agar, apa namanya? Puding. Padahal dia juga itu sarwa keneh. Puding kemudian kemasukan najis itu tidak tercampur, dia nggak nyebar ke sampingnya, maka boleh dicongkel aja, diambil yang kena najis, maka boleh. Tetap yang itu suci. Itu juga termasuk menghilangkan najis dengan cara bukan dengan air, bukan dengan tanah juga, tapi dengan mengangkat najisnya karena memang belum tersebar. Nah, ini cara-cara toharoh. Ingat dengan fathahnya to, jadi baca toharoh. Nah, kalau tuharoh apa? Amma tuharotu bidomi. Adapun lafaz tuharoh dibaca pakai domah, fasmun libaqiyatil ma, maka nama untuk sisa air. Habis selesai wudu, sisanya airnya itu namanya tuharoh. Habis nyuci, air bilasannya namanya tuharoh, sisa. Jadi jangan dibaca tuharoh tapi toharoh. Anwa'ul miyahi, macam-macam air. Kita udah masuk macam-macam air. Kalau tadi masih pengertian kitab, pengertian bab, pengertian toharoh itu apa. Sekarang kita masuk air. Anwa'ul miyah, macam-macam air. Ma'un jamaknya miyah. Walamma kanal ma'u alatan litoharoti, maka ketika air menjadi alat untuk bersuci, istatrodal musannifu lianwa'il miyahi, maka musannif mulai menyampaikan lianwa'il miyahi, macam-macam air. Toharoh itu bukan benda, toharoh itu proses. Toharoh itu adalah proses membersihkan atau mengangkat hadas atau membolehkan sholat, proses. Namun karena proses membersihkan ini antara lain dengan air, maka pengarang mulai dari air. Maksudnya begitu. Karena toharoh ini erat kaitannya dengan air, walaupun toharoh bukan benda, toharoh itu adalah sebuah pekerjaan, maka kaitannya dengan air. Pengarang mulailah pembahasan dengan pembahasan air, macam-macam air pada pembahasan berikut ini. Faqala al-miyahul lati yajuzu ayyasihu at-tathiru biha sab'u miyahin. Al-miyahu, air-air, allati yajuzu yang boleh. Maksud kata yajuzu sini ay yasihu, maksudnya sah. Air yang boleh atau sah at-tathiru biha, melakukan bersuci dengan air tersebut, sab'u miyahin, ada 7 macam air. Air yang sah dipakai untuk bersuci ada 7. Ma'us samai, yang pertama air langit. Maksudnya an-nazilu minha, air yang turun dari langit. Wa huwal mataru, yaitu air hujan. Ini air pertama. Air hujan itu bisa bersuci, bisa untuk bersuci. Bapak Ibu sekalian mau wudu langsung dari gerojogan waktu hujan-hujan boleh suci.
atau ditampung itu air, misalnya di bak gede, kemudian dipakai buat wudhu, dipakai buat nyuci, boleh, karena air hujan termasuk air yang sah untuk digunakan bersuci. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ma'ul bahri, dan air laut. Ail malihu maksudnya air garam, air asin. Air laut juga suci. Kapan-kapan main ke Pulau Seribu, di perahu emang udah kehabisan air, langsung aja wudhu di laut. Boleh, boleh. Sah nggak? Sah. Karena air laut termasuk air yang suci dan mensucikan, air yang boleh atau sah dipakai untuk bersuci. Nyuci baju atau benda yang kena najis pakai air laut sah, boleh juga. Karena termasuk suci mensucikan, termasuk air yang bisa digunakan untuk bersuci. Kebetulan di kapal pesiar misalnya, namanya lagi bulan madu, Mama Mamat, Siap. kapan bulan madu? Ya. Di kapal pesiar. Nah, kemudian pengen mandi junub, cuma nggak ada air di kapalnya, nyembur aja di laut, nyemplung, hadasnya hilang seorang-orangnya. Hadasnya udah keangkat tuh sama nyawanya, keangkat juga, udah umur namanya. Nah, air laut bisa juga untuk bersuci, menghilangkan najis, mengangkat hadas, atau mengangkat hadas itu boleh pakai air laut. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Air hulwi maksudnya air tawar. Jadi ma'un nahri yang dimaksud sini adalah air tawar, air yang sifatnya tidak seperti laut. Dia dalam volume yang banyak, jadi debit airnya itu banyak, tapi bukan laut. Kalau laut banyak kan asin, kalau ini banyak tapi nggak asin. Ini air tawar. Ini juga boleh digunakan untuk bersuci, sah. Wudhu di kali, kalinya cuma kali sono Cianjur. Pakai Sanggerahan mata udah hitam. kalinya kali yang masih dalam sifat aslinya, sifat yang belum berubah. Sifat aslinya air kali itu gimana sih? Ya masih ada bau tanahnya begitu, bening. Kalaupun nggak bening-bening amat, ya warnanya bukan warna, iya warnanya bukan warna hitam, bukan, ya warnanya coklat. Air kali boleh kita wudhu pakai air kali. Bisa, dari air terjun bisa. Gimana kalau lagi wudhu kemudian ada yang lewat? Ada yang lewat, singkirin aja, jauhin. Apakah suruh lewat dulu? Ya suruh lewat dulu, nanti kita jauhin, jangan wudhu di tempat situ. Dia kan lewat, dan selama itu mengalir, maka itu tidak akan bisa najis air itu. Jadi kalau terus mengalir, maka itu air keganti terus. Jadi tetap sah. Ini sungainya sungai yang masih dalam sifat asli. Kalau sungai-sungai yang udah tercemar, ya tentu udah nggak ada sifat aslinya, udah nggak bisa dipakai buat bersuci lagi. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Air sumur nih, air tanah, air yang sengaja diambil dari dalam tanah, baik dengan cara zaman dulu tuh pakai timba atau pakai pompa dragon. Ini pompa kodok. Iya, ini pada ngalamin semua ya. Ini mah orang. Kalau anak saya nggak tahu, Pak. Anak saya nggak tahu pompa dragon tuh kayak gimana, nggak tahu. Orang langsung aja dia nggak tahu. Nah, ini air yang dari dalam tanah kemudian dinaikkan dengan alat atau bukan, ini boleh juga untuk bersuci, mengangkat hadas, mandi junub misalnya, atau mencuci najis, boleh pakai air ini, air sumur. Wa ma'ul aini, dan air mata. Ainun itu mata. Oh, air mata Ustaz? Wudhu pakai air mata, maksudnya mata apa? Mata air. Mata air. Bedanya dengan air sumur, kalau air sumur itu kan dari tanah, kemudian kita gali keluar. Nah, kalau mata air alami keluar begitu aja. Itu air yang dari mata air juga termasuk air yang suci mensucikan, boleh dipakai untuk bersuci. Wa ma'ut salji, dan air salju. Air salju di kutub. Wudhu pakai air salju boleh. Kalau itu saljunya mencair, kemudian ya cair, bisa dipakai untuk berwudhu, bisa dipakai untuk
menghilangkan najis, maka boleh. Air salju ini termasuk yang suci mensucikan. Wa ma'ul barodi, dan air embun. Embun itu pagi-pagi adanya, tahu masih ada di Jakarta apa enggak? Di pohon memang, di pohon biasanya. Nah, pohonnya udah makin jarang, jadi klaster. Udah nggak ada lagi, dikit dah maksudnya embun. Tapi kalau mau ngumpulin ditampung di ember, dipakai buat wudhu bisa. Itu yang dimaksud pembahasan di sini adalah asal-asalnya air itu dari mana. Andai dalam ukuran banyak dan dipakai buat membersihkan najis, maka boleh. Inilah 7 macam air yang bisa atau sah digunakan bersuci. Es batu. Sama es batu. Es batu asal sudah mencair, bisa balik ke sifat aslinya. Es batu asalnya dari mana? Dibuat dari 7 yang ini, boleh. Es batu diambil dari sumur, boleh. Es batu diambil dari air kali, boleh. Asal jangan es batu dibikin dari kopi. Es kopi. Cair jadi kopi lagi aja. Jangan wudhu, ngopi aja udah. Jangan wudhu. Kalau dibuatnya dari 7 air ini, dari air yang tadi disebutkan kemudian jadi es batu, dia tetap sah karena memang aslinya adalah dari sumber yang 7 ini. Wa yajma'u hadhihi sab'ata qauluka, dan 7 ini bisa dikumpulkan oleh ucapanmu. Nah, ini semacam kaidah atau semacam ucapan yang sifatnya definitif. Ma nazala minas sama au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil hilqati. Ma nazala, segala sesuatu yang turun minas sama'i dari langit, au naba'a minal ardi, atau muncul dari bumi, ala ayyi sifatin kana, atas sifat apapun itu, min aslil hilqati, dari asal penciptaannya. 7 air ini prinsipnya terkumpul dalam kaidah semua air yang turun dari langit atau muncul dari bumi dengan sifat masih sifat aslinya. Semua air yang turun dari langit atau keluar dari bumi dengan sifat yang masih sifat aslinya. Pokoknya kaidahnya prinsipnya gitu aja. Kalau 7 ini susah ngapalinnya, pokoknya semua air yang turun dari langit atau keluar dari bumi, muncul dari bumi, masih dalam sifat aslinya, maka itu suci mensucikan atau bisa dipakai buat toharoh. Kita ketemu di villa misalnya, ya, ketemu di villa, cuma kita nggak tahu nih air apa air embun, apa air hujan, apa air apa, pokoknya asal dia muncul dari bumi, sifatnya masih sifat aslinya. Begitu kita pegang sifatnya, oh masih tawar ini. Cari tawar tuh mana ya? Oh, tawar itu air sungai. Kalau nggak air sungai, ya air embun mungkin masih dalam sifat aslinya, belum ada perubahan, maka suci mensucikan masih. Dia masih dipakai buat toharoh, masih sah. Ini kaidahnya, semua air yang turun dari langit atau muncul dari bumi masih dalam sifat aslinya. Sifat ini kalau sudah berubah, maka status air berubah. Bisa air itu suci aja tapi tidak mensucikan, atau bisa juga dia najis, atau bisa juga dia hanya sekedar berubah. Di depan kita ada teh, yang nggak ngopi biasanya teh, yang nggak teh biasanya air putih. Air putih, teh, kopi. Air putih ini masih dalam sifat aslinya, warnanya belum berubah, baunya belum berubah, sifatnya itu yang 3, warna, bau, rasa. Warna, bau, rasa, ini 3-tiganya belum berubah. Kalau air putih, maka dia masih dalam sifat aslinya itu air. Munculnya dari mana? Ya tahu dari mata air Sukabumi, kayak tahu dari sumur, tapi sifatnya memang belum berubah, warna, bau, rasa belum berubah, maka dia masih bisa dipakai buat bersuci. Cuma kalau udah jadi teh, sifatnya udah berubah. Warnanya teh apa per? Nggak ada.
Teteh aja gue tanyain loh. Well, very tanyain teteh aja dah. Bang Ahmad, teh warnanya apa? Iya, makanya saya tanyain teh dia. Warnanya coklat. Udah berubah warnanya. Begitu dirasain, berubah juga rasanya. Dicium, iya juga. Oh, baunya udah berubah juga. Maka bukan air yang bisa dipakai buat taharah lagi. Maka sudah nggak bisa dipakai buat wudhu. Jangan dipakai wudhu, apalagi udah digulain. Semutin ntar. Air teh dia tidak sah dipakai untuk bersuci karena sudah berubah dari sifat aslinya. Nah, perubahan ini yang tadi saya katakan 3 ini. Perubahan warna, bau, atau rasanya. Kalau belum berubah, maka masih termasuk yang bisa digunakan untuk bersuci. Tsummal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air itu terbagi menjadi 4 bagian. Ada 4 bagian atau ada 4 jenis air. Kalau tadi dari asalnya, pembagian dari asalnya, ada asalnya dari langit, air hujan, ada asalnya dari sungai, air sungai. Kalau ini pembagiannya bukan dari asalnya, tapi dari hukumnya. Pembagian air menurut hukumnya, ahaduha, hukum yang pertama dari 4 itu, tohirun fi nafsihi, mutahhirun li ghairihi. Kalau bapak-bapak lihat di situ, itu yang cetak tebal. Kalau kita baca yang cetak tebal aja, bacanya apa tuh? Tohirun, mutahhirun. Tohir, mutahhir. Tohirun, mutahhirun, tohir, mutahhir. Kalau kita mau ngapalin singkat, maka ngapalin yang ini aja, yang tebel. Yang tebel itu takribnya. Tohir, mutahhir 1. Tohir, mutahhir, ghairu makruhin istimaluhu. Ini yang cetak tebal adalah matan takribnya. Kalau mau ngapalin, ada yang niat ngapalin? Boro-boro Ustaz. Alhamdulillah udah hadir aja, udah alhamdulillah, nggak apa-apa. Kalau saya suruh ngapalin, suruh nyetor, besok nggak ada yang ngaji lagi. Tohirun mutahhirun ghairu makruhin istimalu. Penjelasannya tohirun fi nafsihi, mutahhirun li ghairihi. Suci fi nafsihi untuk dirinya sendiri, mutahhirun li ghairihi, dan juga mensucikan untuk benda lain. Suci dalam dirinya sendiri dan mensucikan untuk pihak lain. Ghairu makruhin istimaluhu, yang tidak makruh penggunaannya. Wa huwa al-ma'ul mutlaqu an qaidin. Inilah air mutlak, air yang terlepas. An qaidin, mutlak itu artinya terlepas. An qaidin, dari ikatan lazimin yang lazim, yang terlepas dari ikatan yang lazim atau ikatan yang baku tetap. Fala yadurrul qaidul munfakku, maka tidaklah berpengaruh, tidak apa-apa, maksudnya tidak berpengaruh al-qaidul munfakku. Al-qaidul munfakku qaid atau ikatan yang tidak tetap, kama il-bi'ri, seperti air sumur, fi kaunihi mutlaqan, dalam keadaan air sumur itu mutlaqan, masih terlepas qaidnya. Contoh begini, air sumur Pak, udah nggak ada sumur sekarang ya? Ada masih ada airnya. Oh, Ustaz, air sumur. Air sumur kalau saya taruh di gelas kan bening ya. Tapi saya nggak bilang itu air sumur. Ini kalau saya taruh gelas, maka ini sebutannya air gelas. Nah begitu juga kalau saya taruh di ember, jadi apa? Air ember. Kalau saya taruh di cangkir, jadi apa? Air cangkir. Kalau saya taruh di kolam, jadi air kolam. Itu artinya tidak terikat dengan nama, tidak terikat dengan qaid. Qaid di sini nama baku, nama yang sifatnya baku. Dipindahin ke tempat mana aja, maka dia tetap jadi air, ya tetap dia jadi air sumur yang namanya mengikuti tempatnya. Air sumur memang asalnya, tapi begitu dia lepas dari sumur, dia tidak terikat dengan penamaan sumur itu. Nah, nama air sumur ini adalah qaid atau ikatan yang sifatnya terlepas. Begitu kita ambil, udah bukan air sumur lagi jadinya, tapi apa? Air gelas, air ember, kemudian air bak. Nah, kita bandingkan dengan qaid atau dengan ikatan yang lazim, ikatan yang baku sifatnya. Air kopi ini
air kopi. Ini kalau saya pindahin ke ember, jadi air apa? Air kopi tetap. Saya pindahin ke botol, jadi apa? Air kopi tetap. Saya pindahin ke cangkir, jadi apa? Kopi tetap. Pokoknya tetap dia nggak berubah. Ini namanya qayyid atau nama baku kopi. Nama kopi ini ngikut dia terus. Ngikut dia terus. Ini air yang seperti ini yang sudah ada ikatan nama, air kopi, air kelapa. Coba ada air kelapa taruh di mana aja tetap aja namanya air kelapa. Air kelapa, apalagi selain air kelapa? Air susu. Itu namanya air yang sudah tidak mutlak. Air yang sudah ada ikatan. Mutlak itu artinya terlepas dari ikatan nama. Nah, kalau air yang sudah ada ikatan nama baku seperti air kelapa, air kopi, air teh, maka tidak mutlak, bukan air mutlak. Nah, air yang bukan air mutlak ini tidak suci mensucikan. Pembahasan kita yang pertama, air yang suci mensucikan ini hanya air mutlak, yaitu air yang tidak terikat dengan nama tertentu seperti air kopi, air susu, tidak. Dia masih terlepas dari nama. Andai dipindahkan di mana aja maka itu sebutannya air. Kalau ngambil air loh, ini pakai apa nih Ustaz? Gelas air, dan begitu. Asalnya dari yang 7 tadi, dari yang 7. Kalau ambil air dong, pakai apa? Pakai ember, tetap aja bentuknya ini. Bentuknya air yang sifatnya mutlak. Dia tidak ada ikatan-ikatan, tidak ada nama baku. Ini jenis air yang pertama. Air pertama ini suci dan mensucikan. Suci mensucikan dan tidak makruh penggunaannya. Boleh kita pakai untuk wudhu, boleh kita pakai untuk cuci tangan kalau tangannya kena najis. Ini air suci mensucikan yang tidak makruh penggunaannya. Emang ada Ustaz air suci mensucikan tapi makruh penggunaannya? Ada. Ini yang kedua. Yang kedua, thahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Suci dalam dirinya dan mensucikan pihak lain, tapi makruhun istimaluhu fil badani. Makruh menggunakan air itu di badan. La fit thawbi, tapi tidak makruh di dalam baju atau pakaian. Makruh jika digunakan di badan, tapi tidak makruh dalam pakaian. Dia suci mensucikan. Apa itu? Wahwal ma'ul musyammasu, yaitu air yang dipanasi atau yang dijemur oleh matahari, jemur dengan matahari. Ayil musakhkhanu, maksudnya air yang dijemur bitakthiri syamsi, dengan bitakthiri syamsi fihi, dengan pengaruh atau dengan efek matahari dalam air tersebut. Ini yang kedua. Wa inna ma yukrahu syar'an, ini alasannya kenapa makruh. Wa inna ma yukrahu syar'an biqutrin harin. Ini hanyalah dimakruhkan untuk di daerah yang panas. Fi ina'in muntabi'in, dalam bejana atau tempat yang dicetak, illa ina'an naqdaini, kecuali wadah dari 2 logam. Apa yang dimaksud logam 2 logam di sini? Emas perak. Li sofai jawharihima, karena bersihnya unsur emas perak. Wa idza baroda zalat al karohatu, dan ketika hilang pengaruh mataharinya. Idza baroda maksudnya ketika dingin, menjadi dingin lagi, zalat maka hilang al karohatu, kemakruhannya. Yang kedua, air suci mensucikan juga, sama seperti yang pertama, tapi makruh dipakai. Apa itu? Air yang terjemur matahari di daerah yang panas. Kayak daerah Indonesia ini kan tropis, dia panas. Apalagi di daerah seperti Mekah, Madinah kalau lagi musim panas. Kita sholat Jumat aja kalau nggak dapat di masjid, di jalanan, sejadah tembus. Panasnya sejadah tembus, saking panasnya. Ini di daerah-daerah yang seperti ini, kalau ada air, tempat logam, maka begitu kita mau pakai buat wudhu, buat badan kita, nggak boleh, makruh. Tapi nanti nungguin adem, nungguin dingin dulu boleh lagi, hilang kemakruhannya. Cuma kalau buat bersihin najis boleh nggak? Boleh.
sendal kita kena najis, baju kita kena najis, boleh siramin pakai air itu, air yang terjemur matahari, dijemurnya di wadah logam. Kalau terjemurnya bukan di wadah logam bagaimana? Terjemurnya di ember plastik nggak apa-apa, atau toren nggak apa-apa, atau ada semacam empang, ya gitu, tanah kan tuh, terjemur nggak apa-apa itu. Ini yang bahaya kalau terjemur di logam, karena matahari ini bisa membuat zat-zat logam itu kemudian tercampur dengan air dalam keadaan panas. Jadi semacam ada molekul-molekul yang kemudian terlepas dari logam itu. Nah, kalau dipakai buat badan bahaya. Di pembahasan fikih lain ini bisa menimbulkan penyakit baros namanya. Baros itu penyakit putih. Jadi pada belang. Ya, pada belang. Ini air yang dipanaskan oleh matahari dalam wadah yang logam, kecuali logamnya logam mulia. Bikin dah ember dari hantam. Ya, Kuningan ya. iya ya, nggak usah banyak-banyak, kira-kira 3 kilo kan ya. Buat beli emas 3 kilo buat bikin apa? Buat bikin ember, jemur, panas-panas pakai itu nggak apa-apa, boleh. Hilang. Karena logamnya logam mulia. Perak juga begitu. Perak itu logamnya tidak seperti logam biasa, dia molekul atau setelah dipanaskan ini tidak ada zat-zat yang membahayakan nanti. Yang membahayakan nggak ada, jadi masih bisa dipakai. Ini makruh penggunaannya karena bisa menyebabkan penyakit, namanya penyakit belang. Waqtarun Nawawiyu adamal karohati mutlakon. Imam Nawawi ini memilih tidak makruh secara mutlak. Adapun menurut Imam Nawawi nggak makruh, boleh dia panas pakai ember bekas black, dulu sebutannya black ya, atau drum. Ya, drum itu kan bukan dari emas, bukan dari perak, drum itu dijemur. Kalau menurut Imam Nawawi boleh, nggak makruh, pakai aja, nggak usah nunggu dingin. Wa yukrahu aidon syadidas sukhunati wal burudati, juga ada dimakruhkan juga untuk air yang syadidas sukhunati wal burudati, yang sangat panas atau sangat dingin. Panas banget nggak dijemur, tapi pakai water heater namanya. Iya, panas, pemanas. Ada yang pakai listrik, ada yang pakai gas. Panas banget, makruh kalau panas banget. Begitu juga dingin banget, makruh juga. Terlalu dingin, makruh juga, karena itu memberatkan atau itu bisa membuat anggota badan kita itu sakit. Terlalu panas, terlalu dingin, maka ini juga termasuk makruh. Tapi tetap sah kalau Bapak wudhu pakai air mendidih. Sah ya, kalau berani dah. Sekalian latihan. Tetap sah, cuma makruh ya, makruh, bisa membahayakan. Yang dingin juga begitu, dingin banget, dipaksain makruh. Ya, kalau bisa dibiarin rada hangat dulu, dicampurin sama air hangat misalnya, atau ya sekarang udah pakai itu, pakai water heater itu. Zaman dulu kan orang masak dulu ya, merebus dulu. Nah, kompornya ini bang Amar, kompor yang pakai sumbu. Iya, jadi kalau itu pada hitam semuanya. Panas. Itu zaman dulu itu. Nah, terlalu dingin juga makruh, terlalu panas juga makruh. Ada 2 jenis air di sini, hukumnya yang sudah kita bahas. Baru jenis yang sifatnya jenis yang suci mensucikan. Suci mensucikan ada 2. Suci mensucikan yang tidak makruh penggunaannya. Yang kedua, suci mensucikan tapi makruh penggunaannya. Nanti pada pembahasan yang akan datang, secara umum saya gambarkan ada air yang dia suci tapi tidak mensucikan. Kalau yang udah kita bahas tadi suci mensucikan, cuma bedanya makruh atau enggak. Nah, nanti ada air yang suci tapi tidak mensucikan, kayak kopi suci, ya kalau nggak suci nggak boleh kita minum, nggak boleh, haram. Pokoknya yang najis, yang nggak suci itu nggak boleh diminum. Kopi, teh pinang ya, teh pinang suci, itu pasti suci. Pokoknya semua bentuk minuman itu suci, kecuali yang beralkohol jelas najis. Makanya alkohol nggak boleh, itu nggak boleh diminum, itu ilatnya karena dia najis dan juga memabukkan, menghilangkan akal.
najis itu. Bapak kesiram mensen bajunya, cuci karena najis. Baju saya nggak mabok Ustaz. Ya baju mah kan mabok. Walaupun nggak mabok najis karena alkohol itu najis. Nah, air-air yang biasa kita minum, teh, kopi, susu, ya jahe merah, sirup, itu semuanya suci, tapi tidak mensucikan. Ini yang hukum berikutnya nanti akan kita bahas. Ada juga yang mutanajis. Mutanajis itu air yang kena najis. Insya Allah nanti pembahasan 2 berikutnya akan dilanjutkan pertemuan yang akan mendatang. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangin yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.